دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من هضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو
وسقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خاطي عبرة وضنا مثل البهار على خذيك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف ما نهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولم أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادت كحالي على سر بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ما حضني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذل
مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek. Mulai aja nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Segenap jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus guru kita, Ketua DKM Masjid Nuruddin, Ki Haji Ahmad Samsurijal, beserta seluruh jajarannya yang kami hormati dan kami takdimi, para kiai, para alim, para ulama, para sepuh, orang-orang tua kami yang hadir di sini, Bapak Dr. Andas Jawahir, Bapak Ketua RW 03, Bapak Jakaria, Akhinal Karam Al Ustadz Najmuddin Anwar, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada jamaah sekalian. Alangkah indahnya di sore hari ini sama-sama kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai wahyu terbesar yang diturunkan kepada nabinya. Begitu juga salawat serta salam teriring doa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga kepada kita sebagai umatnya. Marilah sama-sama kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan bimbingan dan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, puji syukur alhamdulillah sore hari ini di hari yang ke-17 kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari sama-sama kita berharap mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna hingga akhir bulan Ramadan nanti dengan penuh keimanan. Amin rabbal alamin. Pada sore hari ini Dewan Kemuruan Masjid Nuruddin mengadakan kegiatan berbuka puasa bersama sekaligus memperingati Nuzulul Quran dan alhamdulillah telah terlaksana pada sore hari ini. Untuk itu mohon ridho mohon ikhlasnya untuk suksesi acara ini mari sama-sama kita membacakan umul kitab suratul Fatihah agar seluruh kegiatan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ala ahlil baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara berbuka puasa bersama sekaligus memperingati malam Nuzulul Quran. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua
pembacaan Ummul Kitab, dan selanjutnya sambutan Ketua DKM Masjid Nuruddin yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Syamsul Rijal. Acara yang puncak atau acara inti kita yaitu tausiah atau mau'idhah hasanah dari guru kita, yang insya Allah beliau masih dalam perjalanan. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau sampai di tempat kita dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Dan acara terakhir penutup. Untuk itu marilah sama-sama kita ikuti dan kita masuki acara yang pertama, sambutan Ketua DKM Masjid Nuruddin yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Syamsul Rijal. Kepada beliau kami persilahkan, waktu dan tempat disediakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bihudurikum ya Sayyidi wa Syaikhi wa Ustazi Kiai Haji Abdul Muhsin, Sarjana Agama. Fadal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langsung aja, hanya sebentar sambutan dari saya. Yang pertama, alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini, tanggal 8 April 2023, berdepatan dengan 18 Ramadan, kita sudah memprogramkan untuk melaksanakan kegiatan buka bersama, dan alhamdulillah kegiatan itu bisa kita laksanakan pada hari ini, yang sekaligus karena banyaknya acara, banyaknya kegiatan, ditambah lagi berdepatan kita nanti disibukkan dengan tahlilan-tahlilan selepas taraweh, maka peringatan Nuzulul Quran yang biasanya setiap tahunnya berulang-ulang kita laksanakan pada malam hari, ya isinya ya juga begitu juga, cuma tausiah, sekedar sambutan, acaranya di malam hari. Maka pada hari kesempatan ini kita gabung dengan maksud efisiensi waktu, supaya kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa berjalan, tetapi kita tidak ketinggalan ruhnya, semangatnya dan spiritnya daripada Nuzulul Quran itu. Jangan sampai dibilang tidak ada sama sekali peringatan Nuzulul Quran. Jadi itu kami dari Dewan Kemakmuran Masjid mohon maaf atas segala keterbatasan, segala kekurangan. Semoga apa yang kita laksanakan bersama, memang semua kegiatan ini bisa berlangsung karena adanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, adanya sumbangsi, adanya peran, adanya dukungan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nuruddin semuanya. Biasanya Kiai kalau acara buka puasa bersama 5 menit mau azan baru pada datang, tapi alhamdulillah pada sore hari ini ya lumayan lah, Masya Allah. Bahkan nasi bok kita kurang nih kayaknya, jadi kita tambah nih darurat insya Allah. Kurang perwe dari yang mulai ini. Jadi insya Allah ya anak-anak semuanya, bukan nasi boknya, bukan kuenya, bukan esnya yang kita cari, tapi karena itu sudah kita dapatkan setiap hari di rumah. Di rumah berlimpah, makanan, minuman sudah berlimpah. Yang kita dapatkan insya Allah santapan rohaninya yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama. Itu aja untuk menghemat waktu. Mari bersama-sama selanjutnya, acara selanjutnya kita mendengarkan bersama kajian itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DKM Masjid Nuruddin Kiai Haji Ahmad Syamsul Rijal yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita maklumi dan kita mengerti dan menambah semangat kita untuk dapat terus beribadah.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita menuju acara tausiah atau mauidhah hasanah terkait pelaksanaan acara berbuka puasa bersama atau perikatan Nuzulul Quran. Untuk itu kami mohon ridho, mohon perkenannya kepada guru kita Ki Haji Abdul Muhsin SAG untuk menyampaikan mauidhah hasanah. Kepada beliau kami mohon dan kami perkenan untuk dapat memberikan mauidhah hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil bayan. Amma ba'du, yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para guru, sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah buka puasa bersama dan sekaligus peringatan nuzul Quran yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, dan khusus beliau akhina fillah Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Rijal dan seluruh para ulama, para kiai yang hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, murah hati, murah rezeki, tetap iman Islam sehat walafiat dan manfaat ilmu mereka untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah buka puasa bersama dan nuzul Quran yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita semua ini ada dalam kondisi yang sama, ada dalam situasi yang sama, ada dalam hal yang sama. Kita semua terlahir ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari rahim ibu kita dengan tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Jadi kita lahir ke alam dunia itu nggak ada yang punya ilmu, nggak ada yang punya pengetahuan sedikit pun. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Ia keluarkan kita dari rahim ibu kita, kita nangis. Kenapa kita nangis? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Setelah lahir ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Alhamdulillah respon juga. Biasanya kadang-kadang kalau orang baca Quran tuh jarang respon. Kalau dangdut tuh angkat kakinya diangkat semua, iya, angkat tangannya diangkat semua. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang yang baca udah enak banget diam baik, nggak ada yang apa, nggak ada yang nyambut dengan Allah atau toyib, apalagi sampai nyawer, ya apalagi sampai nyawer. Orang baca Quran udah banyak banget, boro-boro sampai nyawer, nyebut nama Allah aja belum tentu mau. Tapi alhamdulillah ini jamaah semuanya alhamdulillah ya berkahi Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Al-Quran respon namanya. Wallahu akhrajakum
butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua kita. Min butuni ummahatikum, dari rahim, dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa, enggak punya pengetahuan sedikit pun, enggak punya. Baru lantas kita bisa nangis setelah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan as-sam'a pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. Baru setelah telinga mendengar hiruk pikuknya alam dunia, lalu terbuka matanya melihat akan segala macam bentuk keanehan-keanehan di dunia, dan hatinya pun mulai merespon semua kehidupan yang ada di sekitarnya di alam dunia. Barulah manusia termasuk kita nangis dengan model yang sama. Ini para bapak, ada yang udah pernah ke Gondrong nggak? Ke Gondrong, Cengkareng, ke Malaysia, ke Brunei, ke Mekah, ke Arab. Ketika kita lihat dan kita perhatikan Bapak Ibu, semua anak yang terlahir ke alam dunia nangisnya sama. Saya pikir kali kalau orang Arab menangisnya bukannya oa bukan, alibata begitu. Ternyata nangisnya sama. Cuma dua kata, cuma dua huruf yang keluar dari mulut bayi, o dan a. Apa itu o? O itu gambaran tentang dunia. Dunia itu bulat, dunia itu nol Bapak Ibu ya. Dunia itu bulat, dunia itu nol. Maka sekaya-kayanya kita, sepaling kayanya kita di dunia di meruya ini umpamanya, paling kaya kita. Begitu kita mati meninggal dunia, yang kita bawa cuman nol. Itu kalau tukang gali kubur, dia ngepel-ngepel tanah tuh, dibikin tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dibaca 7 kali, tiup. Itu yang dibawa. Itu yang jadi ganjilan. Lantas duit kita tuh yang nolnya banyak banget, sampai 1 miliar, 2 triliun segala macam, nolnya banyak kayak gitu, nggak ada tuh nol duit kita ditaruh di situ, nggak ada. Itu gambaran tentang dunia. Dan ternyata begitu kita lahir ke alam dunia, yang muncul di dalam diri kita adalah sebutan tentang dunia. Maka jangan heran kalau banyak di antara kita orang yang hidupnya hubbud dunia, cari dunia. Apa itu hubbud dunia? Nyari dunia, lupa akhirat. Enggak mesti orang kaya saja, orang miskin pun banyak yang nyari dunia lupa akhirat. Dagang cilok, dagang bakso, dari pagi keliling, zuhur enggak sembayang, asar enggak sembayang, maghrib enggak sembayang. Itu namanya hubud dunia. Kita punya rumah mewah, mobilnya banyak, garasinya sekampung meruya, duitnya enggak kehitung deh. Tapi untuk urusan akhirat kita peduli, sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin. Itu tidak hubud dunia. Tidak hubud dunia, apalagi punya duit banyak, masjid dibangun, ya masyarakat disantuni, orang fakir diayomi, semuanya mereka diberikan bantuan dan bimbingan. Masya Allah, ibu bapak. Nih awalnya kita adalah manusia-manusia yang tidak punya pengetahuan sedikit apapun, nggak punya bimbingan apapun. Lantas Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan mengeluarkan manusia tahu kalau ternyata manusia itu perlu bimbingan. Perlu bimbingan hidup. Kita semuanya perlu bimbingan hidup. Maka dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, lalu Allah kembang biakan Nabi Adam dengan Siti Hawa, beranak pinak, bercucu berucu, becicit bericit. Kalau kata orang Betawi ya, bercucu berucu, becicit bericit, banyak anaknya. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Allah berikan tuntunan, Allah berikan bimbingan. Apa bimbingannya? Bimbingannya adalah berupa suhuf Nabi Adam alaihissalam. Ada tuntunan-tuntunan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam dan anak keturunannya, terus sampai kepada Nabi Idris, terus sampai kepada Nabi Sis alaihissalam, terus sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Semua itu adalah tuntunan-tuntunan hidup buat manusia. Karena memang manusia butuh tuntunan. Kalau kita enggak dituntun ibu bapak, masya Allah, mungkin hidup kita sudah lebih bejat daripada binatang, betul? Ya kalau enggak ada tuntunannya, kalau enggak ada bimbingannya, kalau enggak ada undang-undangnya. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada
semua umat, di semua nabi sampai kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bimbing umatnya melalui kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa melalui kitab Injil, Nabi Daud melalui kitab Zabur, Nabi Isa Injil, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman yang umatnya beraneka ragam, di dalamnya sudah ada Yahudi, di dalamnya sudah ada Nasrani, sudah ada animisme, sudah ada dinamisme, dan sudah beragam kehidupan manusia di alam jagat raya ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu way of life, pedoman hidup. Pedoman hidup. Al-Qur'an ini luar biasa Ibu Bapak. Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul lainnya itu langsung digabrugin, kalau kata orang Betawi digabrugin, gabruk dikasih itu. Kayak ketika Nabi Musa alaihissalam ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa kepada Allah, Allah enggak izin, lantaran ya Musa, kamu enggak bakal bisa melihatku, engkau enggak bakal bisa berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa tetap ngotot, bisa ya Allah, bisa. Enggak bisa. Pada akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala goncangkan gunung Turisina, lalu Nabi Musa jatuh pingsan, lalu Nabi Musa enggak ingat apa-apa. Begitu Nabi Musa bangkit, Nabi Musa bangun sadar dari pingsannya, Allah berikan pedoman hidup, yaitu kitab Taurat. Itu sudah berbentuk kitab, sudah lengkap, semua ada bab-babnya, semuanya sudah ada susunan-susunan kata-kata dan kalimatnya, semuanya sudah lengkap diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para nabi, kepada para rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara gemblengan, karena memang mereka diutus oleh Allah hanya sementara waktu. Nabi Daud alaihissalam diutus ya di masanya saja. Datang Nabi Isa ya semasanya saja. Datang Nabi Isa di masanya saja. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa sampai dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka pedoman hidup mereka diturunkan oleh Allah tidak berangsur-angsur, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad diturunkan Al-Qur'an kepadanya itu pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Ya. Ayat suratnya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ini mengandung makna yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau pelajari ini Iqra sebagai bagian dari awal diturunkannya Al-Qur'an, kita semua ini insyaallah yakin ya kalau kita termotivasi, kalau kita memang kita termotivasi, kita ingin hidup menjadi orang yang mulia, insya Allah semua ini orang di kampung ini yakin semuanya akan jadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa surat pertama yang Allah turunkan? Yang pertama Allah turunkan adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Apa Iqra? Bacalah. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu kitab. Yang dibaca itu Al-Quran. Al-Quran itu kitab. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia, kitab itu ya buku. Apa itu baca? Apa itu buku? Ini maknanya nanti insya Allah akan besar manfaatnya buat kita. Coba kita lihat. Baca. Baca itu artinya orang yang sudah melakukan kata baca, dia akan punya banyak cara. Banyak cara. Orang yang pas sering baca, dia baca Al-Quran, dia baca kitab, dia baca buku, dia baca, maka orang ini akan banyak punya cara. Akan banyak punya cara. Cara untuk apa? Cara untuk maju, cara untuk sukses, cara untuk menjadi yang terbaik, cara untuk menjadi yang terhormat, cara untuk menjadi yang termulia. Kuncinya adalah baca. Maka yang pertama Allah turunkan di dalam acara Nuzulul Quran atau di malam Nuzulul Quran pertama diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Iqra, baca. Karena dengan baca kita akan punya banyak cara. Cara untuk maju dalam ekonomi, cara untuk maju dalam berpolitik, cara untuk maju berbangsa dan bernegara, cara untuk maju di tengah-tengah masyarakat, cara untuk maju dan seterusnya. Itu dengan baca. Makanya mohon maaf Ibu Bapak,
rata-rata orang yang hidupnya agak maju dikit itu orang yang rajin baca. Orang yang bacanya cuma sampai di SD, ya, yang bacanya cuma sampai di SD, itu taraf hidupnya akan jauh lebih rendah ketimbang yang cara bacanya sampai di SMP. Yang bacanya di SMP akan kalah dengan yang baca sampai SMA. Yang bacanya sampai SMA itu akan kalah dengan yang bacanya sampai dengan kampus perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Karena itu maka umumnya rata-rata orang yang taraf kehidupan di kampungnya itu jauh lebih baik, jauh lebih mapan adalah orang yang ketika hidupnya banyak baca. Banyak baca. Makanya sarjana-sarjana banyak baca, profesor-profesor banyak baca, kiai-kiai banyak baca, ulama-ulama banyak baca, wali-waliullah banyak baca. Maka karena mereka banyak baca, maka mereka banyak punya cara untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, untuk menjadi yang terbaik di hadapan masyarakat, untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah kampung. Karena itu maka kita diwajibkan untuk belajar dalam rangka agar bisa baca, agar bisa tulis. Kalau kita sudah bisa baca, kalau kita sudah bisa menulis, maka insya Allah hidup akan meningkat. Ya, posisinya akan meningkat, stratanya akan meningkat. Para ulama, para kiai kalau kita datang ke rumah mereka lagi baca kitab terus, lagi ngajar, lagi baca. Yang dibaca adalah buku atau kitab Al-Quran pedoman hidup. Maka tidak akan ada orang yang sengsara hidupnya kalau mereka mampu pandai membaca Al-Quran. Tidak pernah akan ada orang yang sengsara susah hidupnya kalau mereka mampu pandai sering suka membaca Al-Quran. Halo Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan Allah, yuk kita ambil contoh aja misalnya. Ini yang jadi imam di masjid ini kira-kira yang bacaannya bagus apa yang bacaannya jelek? Yang bagus yang jelek? Ini ada dua bacaan nih, kira-kira yang dipilih yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang mana yang dipilih? Yang pertama, yang kedua. Kenapa yang kedua? Bagus. Kenapa bagus? Karena sering baca. Karena sering baca. Yang pertama karena kurang baca. Karena kurang baca. Yang diangkat jadi pemimpin di negeri ini kira-kira orang yang bacanya sedikit apa yang bacanya banyak? Pasti yang cara bacanya banyak, pasti yang sering baca, pasti yang Masya Allah dalam kehidupannya banyak membaca. Oleh karenanya maka Al-Quran diturunkan oleh